Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Adoponomo dari kelas semester antara. Berikut saya akan presentasikan terkait UAS semester antara manajemen strategi. Berikut adalah ringkasan isu dari artikel, yaitu CNN Indonesia mengkonfirmasi bahwa telah melakukan PHK sejak tahun lalu sebagai bagian dari proses restrukturisasi organisasi. CNN Indonesia menyatakan bahwa hak-hak karyawan yang terkena PHK sudah diberikan sesuai undang-undang dan menolak tuduhan bahwa mereka melakukan union busting, yaitu memecat atau mendiskriminasi pekerja yang membentuk serikat pekerja. Sebagian karyawan menerima PHK, sebagian menolak dan membentuk serikat pekerja (SPSC) yang legal secara administratif. Dan ada klaim bahwa 9 karyawan dari anggota serikat mendapatkan surat PHK setelah pembentukan serikat kerja. Pihak serikat menilai bahwa perusahaan melakukan tindakan inkonstitusional, arogan, dan sewenang-wenang, bahwa proses PHK dilakukan secara cepat, yaitu 1-2 hari setelah keputusan, tanpa tahapan diskusi atau pemberitahuan 14 hari kerja, sebagaimana idealnya, dan bahwa pemutusan akses terhadap komunikasi atau akses kerja terhadap karyawan yang dianggap serikat disinyalir sebagai cara membungkam serikat. Pihak manajemen atau wakil pimpinan redaksi menyatakan bahwa dalam grup Transmedia Induk tidak ada larangan membentuk serikat pekerja dan bahwa tindakan PHK dilakukan dalam kerangka restrukturisasi organisasi. Kemudian akademisi dan pemerhati hukum menyoroti bahwa hak berserikat diatur dalam konstitusi dan undang-undang serikat pekerja atau buruh, sehingga PHK karena aktivitas serikat pekerja bisa dianggap melanggar hukum dan hak asasi buruh. Perspektif strategi dan tantangan. Sebagai seorang manajer strategi, kami melihat isu ini tidak hanya sebagai masalah hubungan industrial murni, tetapi juga sebagai risiko strategis, reputasi, keberlanjutan, moral organisasi, dan harus direspon dengan pendekatan strategis. Berikut adalah poin-poin penting dari perspektif manajemen strategik. Yang pertama, analisis risiko strategis dan reputasi. Yang kedua, evaluasi strategis atas restrukturisasi dan PHK. Yang ketiga, strategi mitigasi dan respon strategis. Dan yang keempat, pertimbangan strategik trade-off dan kepentingan stakeholder. Sebagai manajer strategi tidak bisa hanya melihat bahwa PHK adalah soal efisiensi atau pertimbangan biaya jangka pendek. Keputusan seperti ini harus dievaluasi dalam konteks dampak jangka panjang terhadap reputasi, kapabilitas organisasi, dan legitimasi sosial. Berikut adalah analisis risiko strategis dan reputasi. Risiko reputasi yaitu media adalah institusi publik. Konten dan citra publik sangat penting. Tuduhan union busting bisa merusak kredibilitas media, publik, dan stakeholder. Risiko legal dan kepatuhan. Bila serikat pekerja atau pekerja membawa kasus ke pengadilan atau lembaga ketenagakerjaan, perusahaan bisa terkena sanksi atau diperintahkan membayar ganti rugi atau restatement. Kemudian risiko internal, motivasi dan budaya organisasi. Konflik antara manajemen dan karyawan dapat menurunkan moral, menimbulkan ketidakpercayaan, penurunan produktivitas, dan bahkan konflik internal berkepanjangan. Risiko stakeholder eksternal. Pengiklan, mitra bisnis, LSM, publik, media lain, dan investor bisa menilai tindakan perusahaan ini sebagai inkonsisten dengan nilai-nilai etika, demokrasi, atau hak pekerja. Bisa menciptakan tekanan eksternal. Evaluasi strategis atas restrukturisasi dan PHK. Memang dalam situasi bisnis media, restrukturisasi bisa dibutuhkan. Perubahan model bisnis seperti digitalisasi, penurunan pendapatan iklan, efisiensi konten, bisa memaksa pemangkasan struktur organisasi. Namun restrukturisasi harus dilakukan secara strategis dan bijaksana, yaitu dengan mempertimbangkan apakah restrukturisasi sudah direncanakan dengan analisis menyeluruh, seperti struktur, fungsi, kontribusi unit, proyeksi pendapatan. Kemudian, apakah perusahaan sudah menjalankan mitigasi dampak sosial, seperti pelatihan ulang, relokasi internal, program transisi bagi karyawan terdampak. Apakah ada komunikasi terbuka, dialog dengan pekerja atau serikat, dan langkah musyawarah sebelum keputusan final dikomunikasikan. Kemudian, apakah proses PHK memenuhi aspek prosedural,
fairness, dan hak-hak karyawan seperti pemberitahuan, konsultasi, pesangon, kompensasi, peralihan, sesuai regulasi dan ekspektasi publik. Jika restrukturisasi dilakukan dengan cara yang terkesan sewenang-wenang, tanpa keterbukaan dan memperhatikan hak pekerja, maka tujuan union busting menjadi wajar. Ini adalah strategi mitigasi dan respon strategis. Yang pertama, komunikasi strategis dan transparansi. Segera menyusun komunikasi terbuka kepada seluruh karyawan, termasuk menjelaskan alasan bisnis, kebutuhan restrukturisasi, dampak yang mungkin terjadi, dan proses pengambilan keputusan. Melibatkan serikat pekerja atau karyawan dalam dialog sejak awal, mendengarkan masukan, merancang mekanisme kompensasi atau pemutusan hubungan kerja yang adil dan jelas. Komunikasi eksternal, publik, media, stakeholder yang jujur, mengakui bahwa PHK dilakukan sebagai bagian restrukturisasi bisnis yang perlu, dan menyatakan komitmen perusahaan terhadap hak-hak pekerja serta kepatuhan regulasi. Kemudian kepatuhan prosedural dan etika. Pastikan semua langkah-langkah PHK sesuai regulasi ketenagakerjaan, pemberitahuan waktu yang cukup, konsultasi, pesangon, hak-hak lain. Bila terdapat pekerja yang terlibat serikat, harus dihindari konflik kepentingan. PHK tidak boleh secara diskriminatif terhadap anggota serikat hanya karena aktif dalam serikat. Ini adalah inti isu union busting. Bila memungkinkan, tawarkan opsi mitigasi seperti pemindahan ke divisi lain, pelatihan ulang, relokasi internal, atau negosiasi severance lebih tinggi. Kemudian strategi organisasi dan budaya internal. Gunakan momen restrukturisasi untuk memperkuat budaya organisasi yang sehat, transparansi, kejujuran, keterbukaan, aspirasi karyawan. Perkuat HR dan sistem manajemen SDM agar lebih proaktif dalam memantau kepuasan kerja, konflik internal, dan memperkuat hubungan industrial. Kembangkan sistem insentif baru yang mendorong karyawan agar merasa bagian dari transformasi bersama, bukan korban dari keputusan top-down. Evaluasi ulang strategis bisnis dan model operasional. Evaluasi model bisnis media, apakah sumber pendapatan masih sehat, seperti iklan, subscription, konten digital, dan apakah ada kebutuhan restrukturisasi lagi di masa depan. Lakukan analisis portofolio, divisi atau unit. Identifikasi unit yang underperforming dan perlunya penyesuaian investasi atau divestasi. Gunakan skenario strategis, contingency planning, untuk menjaga fleksibilitas terhadap perubahan pasar media yang cepat. Dan yang terakhir, manajemen risiko dan monitoring. Monitoring isu hukum atau litigasi dari pekerja atau serikat secara intensif. Simulasi risiko, reputasi, dan tanggapan publik, serta rencana mitigasi, press release, advokasi, mediasi. Evaluasi berkala dampak restrukturisasi terhadap produktivitas, kepuasan karyawan, turnover, dan perusahaan. Pertimbangan strategik, trade-off, dan kepentingan stakeholder. Dalam membuat keputusan strategis harus diakui bahwa ada trade-off antara efisiensi, biaya, versus keberlanjutan sosial dan reputasi. Desentralisasi kekuasaan atau diskresi manajemen versus partisipasi dan legitimasi karyawan. Kecepatan restrukturisasi vs proses deliberasi yang inklusif. Sebagai manajer strategi, kami harus menimbang bahwa keputusan yang terlalu agresif dan otomatis bisa menghasilkan biaya tersembunyi, demotivasi, konflik hukum, cita buruk, yang jangka panjang bisa lebih mahal daripada penghematan jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun restrukturisasi mungkin diperlukan, saya akan mendorong agar pelaksanaan harus dilakukan secara strategis, etis, transparan, dan inklusif. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi strategisnya adalah isu PHK dan tuduhan union busting adalah isu strategis, bukan sekedar operasional. Dalam konteks media, reputasi dan legitimasi publik menjadi parameter penting. Restrukturisasi harus dilakukan dengan perencanaan matang, pertimbangan legal dan etika, serta keterlibatan karyawan dan serikat pekerja sebanyak mungkin dalam dialog. Komunikasi terbuka, transparansi, dan fairness harus dijadikan prinsip dasar dalam pelaksanaan PHK, agar tuduhan union busting dapat dicegah atau diminimalisir. Jangka panjang, perkuat sistem manajemen SDM, budaya organisasi yang sehat, dan model bisnis media yang adaptif sehingga
restrukturisasi besar-besaran menjadi langkah terakhir, bukan respon darurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.